Di sisi lain dia katakan si abang saya ini Mulyono berani dan cerdas, tapi kekurangannya melanggar aturan. Tapi di sisi lain juga dikatakan tidak bisa ditangkap. Iya, hukum itu yang melanggar aturan, Bang, bukan yang cerdas. Itu yang pertama ya. Jadi saya melihat bingung saya mendengarkan tentang hal itu. Ya namanya melanggar aturan dalam tuntutan hukum itu yang melanggar. Justru itulah yang justru dijerat hukum gitu. Yang kedua tentang pembangunan infrastruktur, apa yang dilakukan itu kan sebenarnya bentuk pembangunan berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Pertanyaannya kalau kita ingin mengkaji tentang hal itu, kenapa infrastruktur yang sudah dirancang dari pemerintahan sebelumnya tidak direalisasikan oleh presiden sebelumnya? Itu berarti kan di situ poinnya. Kenapa? Arti kata dalam kemampuan ekonomi atau APBN kita itu tidak mampu untuk menjalankan atau untuk membangun tentang program itu gitu. Tetapi di sini ada keberanian dijawab oleh Ustadz Agustin. Abang saya si Mulyono ini berani dan cerdas. Itu saya anggap beraninya, cerdasnya enggak. Ya karena kalau dia cerdas dia tidak melanggar aturan gitu. Maaf, Dia Jepri, cuman berani. Ustadz Jepri maaf, bukan Agustin tapi Agustan. Mas Agustan. Oh iya Agustan, mohon maaf ya Ustadzku ya. Monggo dilanjut. Jadi mohon maaf. Jadi dia hanya berani dengan segala bentuk tanda kutipnya. Kenapa dia berani? Ya seperti yang kita ketahui, jujur saya katakan dalam suatu pejabat politik ya yang menduduki suatu kekuasaan itu hanya ada 2 poin di situ sebenarnya. Papa minta saham dan success fee. Itu yang kita rasakan dan itu yang kita saksikan sehingga para pejabat-pejabat selama ini itu banyak yang masuk semuanya. Ya kenapa? Ya karena mereka melanggar aturan. Ya kebocoran-kebocoran karena yang ada di dalam pikirannya di dalam konteks konspirasi di dalam kekuasaan itu yaitu Papa minta saham dan success fee. Itu yang besar sebenarnya kenapa dipaksakan untuk dilanjutkan gitu. Nah itulah tuntutan-tuntutan sehingga dia berani melanggar aturan. Nah hal inilah yang dituntut rakyat saat sekarang ini. Demikian terima kasih Gus, silakan dilanjut. Sebentar Ustadz Jepri jangan ditutup dulu. Berarti Ustadz Jepri dalam posisi berpendapat Mulyono bisa diadili ya? Saya sudah katakan tadi Gus, mohon maaf ya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita memprediksi 99,999% itu sangat bisa sekali. Oke, terima kasih Ustadz Jepri. Ada 2 dikotomi antara Ustadz Jepri dan Mas Agustan ya. Yang satu bilang bisa, yang satu bilang tidak bisa. Aku mohon sabar dulu untuk Kang Yamin dan Pedang Ros. Kita minta tanggapan Bang Ru. Bagaimana sebetulnya 2 dikotomi ini bisa ketemu atau tidak, dan tolong bantu tap-tapnya ya supaya nggak rungkap. Terima kasih. Monggo Bang Ruh, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, kita lihat ke judul dulu ya. Bisakah mengadili Mulyono? Dengan tegas mungkin, mohon maaf ya, bukan saya berpihak kemanapun, tapi jujur tidak bisa diadili. Ya, itu yang saya harus katakan dengan jujur walaupun pahit. Ya, karena kenapa? Karena kalau tadi benar kata Gus Al tadi bahwa Bang Al tadi bahwa memang secara aturan tanpa disadari Bang Al sendiri sebenarnya sudah menunjukkan. Padahal di awal saya katakan bahwa yang banyak bermasalah itu ketika dia memilih kementeriannya, menteri-menterinya. Jadi bukan orang-orang yang punya kompeten, tetapi karena orang-orang dari kepartaian. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga mungkin saja beliau memang memerintahkan hal yang baik, tetapi karena menterinya menerjemahkannya dengan cara sendiri, kemudian melakukannya dengan cara yang salah, akhirnya hasil tidak baik. Sehingga secara hukum sebenarnya tidak bisa mengadili Mulyono. Betul, walaupun sesakit-sakitnya, separah-parahnya tetap nggak bisa. Karena apa? Karena peraturannya memang tidak ada yang dilanggar, tapi diubah. Nah, ini jadi masalah. Sehingga tidak bisa itu nanti dilakukan pengadilan, nggak bisa. Ya. Nah kemudian kementerian sendiri itu sebenarnya
seringkali mereka itu kebingungan sebenarnya. Setiap ganti menteri, ganti lagi peraturannya, ganti lagi perintahnya. Nah, jadi mereka ini juga kadang-kadang bingung mengikutinya seperti apa. Sementara kalau bicara kebocoran, itu di depan mata sering lah kita lihat, baik itu di rumah sakit atau di mana saya segala macam itu, betul memang terjadi kebocoran itu tingkatnya dari mulai kementerian ke bawah gitu loh. Ya, jadi memang saya harus mengatakan dengan jujur bahwa tidak akan bisa mengadili Mulyono sepahit-pahitnya karena memang undang-undangnya itu sudah diubah, tidak ada pelanggaran di sana. Di situ. Ya, itu Gus yang bisa saya sampaikan. Jadi ini masalahnya bukan masalah di Mulyononya, tetapi ketika Mulyono memilih menteri, menterinya itu karena kepentingan, mohon maaf benar tadi katanya masalah kepartaian. Iya, memang masalah negara kita adalah masalah kepartaian, terlalu banyak. Dan kalau saya bilang nanti pengganti Mulyono, beliau ini bukan orang yang mengenal tentang balas budi, tidak. Beda, beliau ini saya kenal beliau ini karena beliau adalah adik kelas dari bapak saya almarhum di Akabri. Jadi kita tahu banget bahwa bagaimana karakter beliau. Beliau ini nggak bisa diatur. Nah ini yang kita tunggu. Karena apa? Beliau ini memang nasionalisnya tinggi. Tinggi banget. Ya. Sehingga nanti kalau ternyata semua kabinet itu diganti dengan yang baru, nah baru saya bisa mempercaya beliau. Itu berarti beliau memang ingin membersihkan dan memperbaiki bangsa ini. Tapi apabila ada salah satu saja menteri yang lama tetap dipakai, maka saya udah hilang kepercayaan. Itu aja Gus yang bisa saya berikan, Gus. Silahkan. Terima kasih Bang Ru, sebuah pendapat yang sangat-sangat mengagetkan ya, pendapat yang katanya tadi itu mungkin pakai bahasa apa tadi, mengecewakan atau apa? Saya nggak tahu tadi ya. Iya. Bahwa Mulyono tidak bisa diadili ya. Tentunya mereka yang akan mengadili Mulyono itu harus berpikir ulang apa yang disampaikan oleh Bang Ru. Yang kedua yang membahagiakan kita adalah pengganti Mulyono orang yang tidak bisa diatur, artinya independen dan sangat mencintai negeri ini. Ya, dua informasi itu ya, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Bagus-bagus saja, tidak dulu ya. Bang Ru, terima kasih. Sekarang Pedang Roh, silakan apa pendapat Anda sebelum ke Bang Yamin nanti. Monggo Pedang Roh. Mute-nya dibuka. Pedang Roh. Ya. Saya hanya bisa menyikapi aja tentang Mulyono ini, bisa jadi lah. Setiap ini kan negara hukum, negara yang berlandaskan hukum. Suatu panglima itu kan panglima tentang apa itu kan hukum itu yang megang panglima itu, panglima kebenaran kan gitu. Siapapun dia pasti bisa jadi di sini Indonesia. Tetapi nanti kita lihat dengan penggantinya ini kan, yang kita tahu tadi bahwa saya penggantinya ini satu tokoh yang bersifat nasionalisme, yang artinya kita masih mempunyai harapan Indonesia ini masih ada orang-orang yang mau untuk memperjuangkan Indonesia ini karena keterpurukan kita ini dengan utang-utang ini kan begitu. Tapi pun kita berterima kasih juga kepada Bapak Mulyono yang telah menjadi presiden kita ini selama 2 periode, dimanapun di sini kita tidak pula memungkiri kan begitu tentang karya-karya beliau kan begitu, tentang pembangunan yang maju dengan pesat walaupun itu utang kan begitu. Jadi kalau saya bilang manusia ini tidak akan sempurna. Nah ini terbalik kita nih, memang rum kita rum agama ini sebetulnya, tapi karena ayolah kan gitu. Jadi kita lihat aja manusia ini tidak sempurna, tapi kita berterima kasih kepada Bapak Mulyono, walaupun ada kesalahan-kesalahan beliau, nanti dengan dia ini memang pasti dia ada bisa dimasukkan ke ranah hukum, tapi itu nanti kan begitu. Yang penting sekarang kita jaga kesatuan dan kesatuan kita ini, bagaimana NKRI ini jangan terpecah belah.
Jangan ada bagaimana kita mengambil suatu anak bangsa ini, satu kebijakan ini, bagaimana negara ini nanti bebas dengan hutang, walaupun hutang ini banyak. Kita berharap kepada Bapak yang akan memimpin kita ini. Dan satu pun, jangan banyak-banyak kali kita menghujat pemimpin. Mari pemimpin itu kita doakan sebagai dia untuk di jalan yang baik, untuk menuntut kita ke yang baik, karena dia pemimpin kita. Jangan pala kita banyak, karena dia pun juga manusia kan begitu. Itu ya, itu aja yang dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, silakan Gus seperti ya. Oke, setelah awak tengok pedang kilat ini mantap kali, Pak. Oke, selanjutnya mulai godang Tuhan Munasudiate pedang kilat kita serahkan ke Songoni doate. Kang Yamin, monggo waktu dan tempat. Kang Yamin. Halo Kang Yamin. Apakah jauh dari perangkat waktu Anda sekarang? Kalau tidak, langsung saya oper ke, sepertinya Pak Jepri perlu menanggapi tadi, katanya tidak bisa gitu ya. Kang Yamin, sekali lagi. Kang Yamin. Oke, sepertinya beliau sedang dalam kesibukan ya. Monggo Pak Jepri, ternyata info dari Bang Us ini ya, atau Bang siapa tadi, nggak bisa diadili Pak Jepri. Gimana Pak Jepri? Bang Ru. Di negara ini tidak ada orang yang kebal hukum. Ya tergantung dari tergantung dari powerful dari kekuatan politik aja ya. Jadi kalau kita berbicara dengan berlandaskan hukum, jadi sangat ambigu kalau dikatakan tidak bisa diadili. Kalau kita melihat dari perspektif hukum, karena dari kalau kita ingin melihat masuk dalam konteks perspektif hukum, itu tergantung dari dua alat bukti yang kuat aja sebenarnya. Kalau itu jelas itu masuk itu. Siapa bilang nggak bisa masuk? Tapi itu kalau kita lihat dari perspektif hukumnya. Dan yang kedua tergantung dari itikat baik daripada penguasa pada saat itu, yaitu Pak Prabowo lah. Nah itulah harapan kita yang tergantung di situ gitu. Bagaimana kita ketahui Pak Prabowo ini orang yang sangat-sangat patriotis terhadap pemerhati bangsa dan negara. Harapan kita tergantung di situ. Jadi apabila itu yang termaktub di dalam jati diri Pak Prabowo dalam konteks kekuasaannya, lantas di sisi lain abang saya Si Mulyono ini cukup bukti, dua alat bukti kuat dalam perspektif hukum masuk, nggak ada cerita itu siapapun dia. Jadi tidak ada yang istilah kebal hukum bahwa siapapun dia, mau di atas presiden pun jika itu masih ada jabatan di situ, semuanya bisa masuk tergantung dari dua alat bukti yang kuat kalau kita melihat dari perspektif hukum. Gitu Gus, terima kasih. Mantap sekali Kang Mas kita dari Angin Mamiri ini ya. Ternyata bisa selama hukum ditegakkan bisa gitu. Oke, teman-teman lainnya, Mas Yamin sudah pada posisi mau menyampaikan pendapatnya sebelum ke Bang Ru? Karena Bang Ru dengan Pak Jepri beda sudut pandang. Kang Yamin? Halo? Oke, sepertinya Kang Yamin masih belum di depan perangkatnya. Bang Ru, ternyata bisa katanya. Mau ditanggapi? Ya itu Kang Yamin tuh udah datang tuh. Silakan Bang Yamin. Bang Yamin sudah di perangkat? Halo. Hah? Halo. Alihan. Mama kau pernah belihan. Bang Yamin? Sofi. Sepertinya lagi di perjalanan. Atau Bang Ru ingin Ya Gus. sudah? Ya. Silakan. Tuh, sebenarnya kalau mau diadili sekarang pun bisa diadili. Tinggal kemauannya aja gitu kan. Si Mulyono nih. Kalau bisa ya diadili aja lah. biar puas kita rakyat itu kan. Gitu aja bisa diadili tuh, bisa. Dan sekarang pun bisa ya, nggak harus nunggu lengser nanti ya. Iya, sekarang. Lagi.
Nggak perlu, nggak perlu. Kalau memang nggak mau, nanti revolusi aja nanti seperti Raja Louis itu kan. Oke. Bang Ru, ternyata Kang Mas Yamin dan Pak Jepri menyatakan bisa. Bahkan Kang Mas Yamin nggak harus nunggu lengser 1 bulan lagi, sekarang pun bisa diadili gitu. Monggo Bang Ru, silakan ditanggapi. Ya. Gini, saya coba menjelaskan ini sebenarnya terkait dengan kontrak politik namanya antar partai. Ya, kita jujur bahwa kita ini dasarnya itu politik kita itu kepartaian. Jadi kalau dikatakan bisa diadili, beliau itu Mulyono ini tidak memiliki kesalahan karena undang-undangnya pun juga sudah diatur sedemikian rupa untuk tidak dianggap salah karena kontrak politiknya tanggung jawab ada pada menterinya yang masuk. Nah, seperti itu. Jadi seberapapun pahitnya kita harus menerima pil pahit mungkin bagi kita, ya, tetapi tidak bisa karena beliau ini tidak ada pelanggaran secara hukum. Hukum yang mana? Hukum pun juga buatan dari timnya. Jadi bagaimana Anda menghukum sesuatu yang dasar hukumnya sendiri itu tidak bisa mengenainya gitu loh. Kalau dikatakan oh nanti dengan yang baru, wow, belum tentu karena istilahnya gini, Pak Prabowo sebagai penggantinya ini orang nasionalis. Nasionalis itu tidak memikirkan soal dendam dia. Ya, ingat Pak Prabowo ini bukan orang yang suka dendam, enggak, oke. Tapi beliau ini nasionalis, artinya semuanya akan dirangkul. Sehingga kalau kita bicara hukum itu kan ada yang berlaku setelahnya, ada berlaku sebelumnya juga akan berlaku saat ini. Nah, sayangnya kita nggak bisa tarik mundur karena hukumnya sudah berubah. Jadi mau diadili lewat mana? Hukum mana yang dilanggar oleh beliau? Nah, itu yang kita perlu pikirkan karena itu semuanya larinya ke bawah, kementerian yang menjalankan. Maka kementerian punya kontrak politik, disitulah apabila ada terjadi kesalahan, menterinya yang kena, bukan dari Mulyononya. Demikian, Gus. Sebentar Bang Ru, ini menarik juga ya. Bukankah menteri itu kan anak buah presiden? Artinya sebagai ketua kan tidak bisa lepas tanggung jawab kan? Gimana itu? Loh. Gini Bang, ketika saya bilang ini kontrak politik Bang. Kalau kontrak politik artinya dia dipanggil, kemudian diminta dari partainya gitu kan, kemudian partai menyediakan, itu udah ada kontrak politik Bang. Apabila terjadi penyalahgunaan, itu mereka yang terkena, bukan yang milih. Karena apa? Karena yang memilih itu sebenarnya bukan Mulyono, tapi partainya yang menyediakan orangnya. Gitu loh Gus. Tapi apakah Presiden sebagai pemimpin akan lepas tanggung jawab terhadap kebijakan yang dilakukan menterinya? Tidak lepas tanggung jawab, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beda, lepas tanggung jawab dengan pertanggungjawaban itu beda, Gus. Begitu. Jadi bukan kita mau belain beliau, enggak. Saya juga bukan orang yang pembela beliau, tetapi memang kalau kita bicara soal hukum yang mana yang dilanggar? Coba sebutkan. Oke. Siapa mau itu nanggapi? aja. Pendapat Bang Ru? Boleh silakan Agus. Yang Boleh penting Gus saya ya. menghormati ya. Jadi jangan menyerang pribadi. Iya, Kita betul. berdiskusi secara dewasa. Oke Ustaz Jepri. Saya dulu ya Bang Jepri. Izin sedikit dulu Ustaz Setelah Agustin. Mas Jepri nanti Mas Bukan, Agus. ya. Monggo Mas Jepri. Jadi gini, siapapun di Republik ini tidak bisa diadili atau dihukum tanpa kesalahan, kan begitu. Siapapun dia, ya walaupun ada praktiknya begitu. Tetapi kalau seperti apa yang saya katakan, jika kita melihat dalam perspektif hukum, jika ada dua alat bukti, jadi ini. Jadi kan semuanya kita memakai asas praduga tak bersalah ini. Jika ada dua alat bukti dalam perspektif hukum yang kuat untuk menjerat dia dalam konteks hukum, maka masuk itu. Nggak ada yang kebal hukum. Gitu. Tetapi kalau dikatakan orang yang tidak bersalah, siapapun dia juga, orang yang tidak bersalah nggak bisa semena-mena dihukum begitu. Kan gitu Bang. Jadi ada dua hal yang berbeda.
ya tidak bisa memang diadili orang yang tidak bersalah, siapapun dia, ya. Mulai dari rakyat yang paling bawah sampai rakyat yang namanya presiden, ya kan. Kalau tidak bersalah nggak bisa. Tapi kalau kita berbicara dalam perspektif hukum, apabila ada dua alat bukti yang kuat untuk menjerat dia dalam konteks hukum, maka dia bisa saja masuk dia, nggak ada cerita siapapun dia. Makasih. Oke, terima kasih Ustadz Jepri atas pandangannya. Sekarang Mas Agustan, silakan waktu dan tempat. Ya, jadi gini, jadi bukan atau kontra. Jadi di kementerian itu merupakan suatu birokrasi yang mengatur sedemikian rupa kepentingan dari partai-partai, dari partai yang mengusungnya itu jelas. Nah, ketika masuk aturan atau kebijakan, kalau kebijakannya lisan dari ini ya, kalau presiden itu kebijakannya lisan biasanya atau nggak ada yang tertulis biasanya, itu langsung elaborasi sama kementerian dan dibuatlah aturan kebijakan. Dan yang berperan di sini banyak ya, dalam aturan kebijakan kementerian itu banyak yang berperan, termasuk yang paling dominan adalah partai pendukung. Nah kemudian kalau ada yang pengusaha-pengusaha yang kemudian itu biasanya bermainnya di kementerian. Nah di situ ya. Sehingga aturan-aturan ini kalau ada pun kesalahan kebijakan itu di kementerian. Nah, ketika dia mengusulkan perubahan itu, mau PP apapun, itu dia akan terseleksi di sekretaris kabinet atau sekretaris negara. Jadi ini amat, jadi nggak bisa. Ini memang khusus memang untuk siapapun presiden di Indonesia itu memang akan terjaga oleh dua orang ini nih, kementerian sekretaris kabinet sama sekretaris negara. Malah didukung oleh kepala staf presiden. Jadi udah digunting semua kalau akan merugikan kepentingan kepresidenan, dijaga betul. Kecuali presidennya aktif, Mulyono aktif, udah mencoret-nyoret aturan itu. Nah di situ bisa ada bukti itu, Bang Jepri, bukti-bukti yang tertulis itu bisa dua alat bukti. Tetapi faktual, yang namanya Mulyono itu cuma tanda tangan doang, ya, nggak ada ini. Ya tanda itu kalau nanti ada keributan, itu akan dia, ya udah coret lagi itu, ganti. Nah itu kan kebiasaan si Mulyono, berapa kali-kali itu bisa dicoret sama dia. Itu kok kalau ribut, coret. Nah itu jadi tidak mungkin ya. Sistem birokrasi yang antara kementerian sama tingkat kepresidenan itu begitu ketat. Nah, kementerian ke bawah sampai ke daerah itu nggak gitu ketat. Nah, di sini permainan-permainan yang terjadi melibatkan partai politik, melibatkan pengusaha-pengusaha ada di kementerian. Nah, disinilah makanya para partai politik itu bermain di sekitar kebijakan menteri. Nah, inilah yang banyak kena ketangkep semua. Jadi dari DPR, menterinya itu kena semua dan di pengusahanya. Itu aja sebenarnya sistem birokrasi yang ada. Itu Gus Betik. Oke, terima Saya kasih. tanggapi Gus Betik. Pak Jepri mau menanggapi sebentar? Iya. Jadi mohon maaf Ustadz Agustan. Ini bukan kita berbicara salah dan tidak salahnya. Di sini yang kita bicarakan adalah bisa tidak dihukum atau diadili itu. Nah, dalam perspektif hukum, ya kan, jika terbukti dua alat bukti gitu, itu dalam perspektif hukum berarti dia bisa diadili dan bisa dihukum. Jadi kita tidak melihat di sini apakah dia salah atau dia tidak salah, tetapi di sini konteksnya apakah seorang presiden itu bisa dihukum apa tidak gitu, atau si Mulyono ini bisa dihukum apa tidak. Nah, gitu. Nah, kalau konteks apa bisa dihukum apa tidak, dalam perspektif hukum tergantung dari dua alat bukti yang kuat, gitu. Ustaz Agustan, makasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Itu benar, Pak. Mas Agustan mau nanggapi? Nah, kalau perspektif dua alat bukti itu memang aturan mainnya gitu. Itu benar. Cuman kalau saya kan cuman ngasih tahu kalau mau mengadili Mulyono itu triknya itu apakah ada keterlibatan langsung biar Bang Jepri senang gitu loh.
Jadi tinggal tarik keterlibatan dia dalam membuat aturan. Itu ada di sekretaris negara dan kabinet biar Bang Jeffrey ketemu alat buktinya. Tapi memang kalau alat bukti memang betul untuk menangkap hukum orang cukup dengan alat 2 bukti aja gitu. Gitu aja Bang Jeffrey biar seneng. Oke, Ini bukan persoalan senang dan tidak. Mohon maaf ya. Jadi kita ini kan sesuai dengan topik Ustadzku sayang. oke. Ini sesuai dengan topik Ustadzku sayang. Ya, oke, dilanjut Gus. Oke, kita dibatasi waktu ya, pukul 11 kurang 3 menit, maka puas tidak puas, senang tidak senang, acara ini akan aku tutup dan aku minta kalian semua memberikan closing statement ya, berikut alasannya, tapi singkat ya. Yang penting kalau kita diskusi itu jangan sampai memutuskan silaturahmi di antara kita ya, beda pendapat itu tidak ada masalah. Oke, saya mulai dari Ustadz Jeffrey, jawabannya dan alasannya ya, singkat aja. Mulyono bisa diadili Baik. atau tidak? Kalau bisa alasannya apa? Kalau tidak alasannya apa? Singkat. Baik, terima kasih. Ya, kalau saya ingin berbicara dalam konteks topik ini, ya, apabila dia tidak bersalah, dia tidak bisa diadili. Tapi kalau dia bersalah, tergantung alat bukti, ya, 2 atau alat bukti kuat dalam perspektif hukum, maka Mulyono pun, siapapun dia, bisa diadili. Terima kasih. Mantap. Bang Ru, ya, closing statement singkat saja. Mulyono bisa diadili atau tidak? Alasannya apa? Silakan. Ya, oke. Kita sebaiknya sama-sama mempelajari masalah hukum, benar dengan tadi Ustaz Jeffrey bilang begitu. Tetapi ketika bicara soal hukum tata negara, maka aturan tata negara berbeda sedikit dengan hukum. Karena ketika bicara tata negara, kepentingan negara, peraturan pemerintah dan segala macam itu bisa menjadi lebih tinggi dari hukum karena dia adalah orang yang membuat hukumnya. Jadi kalau saya katakan tidak bisa diadili, itu alasannya. Tetapi untuk kita ke depannya adalah kita lebih baik bagaimana kita membangun negeri ini dengan memberikan kontribusi. Nah, kebetulan saya di bidang IT dan security, saya sedang membangun teman-teman ya, orang-orang yang mau belajar tentang security gitu ya, Gus. Jadi ini yang saya sedang jalankan. Terima kasih, itu aja closing saya. Oke, terima kasih Bang Ru yang telah berbagi pengetahuan sebagai orang yang punya kapasitas dan otoritas untuk menjelaskannya tadi ya, kalau kita ikuti dari awal. Terima kasih Bang Ru, dan jangan sungkan-sungkan hadir di Komal ini ya untuk waktu-waktu mendatang. Sekarang Sama-sama, terima kasih Gus. Mas Agustan, singkat, bisa diadili atau tidak? Mulyono bersama alasannya, singkat. Ya, tidak bisa diadili karena sistem birokrasi yang ada antara kementerian sama tingkat presiden itu udah sedemikian rupa untuk mengamankan posisi presiden. Jadi itu tidak akan bisa. Yang bisa kecuali ada keterlibatan langsung tangannya oleh Sang Mulyono mengatur. Nah, baru bisa. Itu aja, Bang Gus. Mantap. Gus Putih. Terima kasih Mas Agustan. Kemudian Pedang Roh, closing statement, Mulyono bisa diadili atau tidak? Alasannya apa? Monggo, silakan. Mulyono, kalau menurut tadi Bang Maulidi, Bang Agustan sama Bang Ru tidak bisa diadili menurut kementerian ataupun yang membuat hukum itu, tapi nanti tinggal kita tunggu aja nanti bersama-sama di yaumil liqa nanti, yauma yanfa'una malu wala banun, kita tengok di situ keadilan. Berat. Silakan. Ini keren. Berat. Oke, di yaumil akhir kata Pedang Roh. Ya mungkin nggak kelamaan, mungkin sebentar lagi yaumil akhir ya. Jadi di sana kita lihat. Oke, terima kasih untuk semua tamu-tamu terhormatku. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Mohon maaf kalau yang nggak bisa naik semua karena waktu sudah membatasi kita. Terima kasih sudah hadir di sini. Tentunya kita semua berharap bahwa diskusi ini adalah dalam rangka bagaimana kita memberikan sumbangsi pemikiran untuk lebih baiknya negeri yang kita cintai ini.
Ya, apakah nanti Mulyono bisa diadili atau tidak itu pendapatnya sudah disampaikan tadi oleh narasumber-narasumber kita. Terserah Anda semua mau mengikuti yang mana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.